Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Bupati Demak, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Demak, yang saya hormati kawan-kawan Forkompimda, Pak Kapolres yang hadir secara pribadi, Pak Kajari hadir secara pribadi, Pak Dandim juga hadir secara pribadi, dan Pak Ketua PN alhamdulillah bisa hadir secara pribadi. Yang saya hormati Bapak Sekda beserta asisten yang hadir, yang saya hormati para kepala OPD baik yang langsung mengikuti maupun yang virtual, yang saya hormati perwakilan dari provinsi maupun Bapak Ibu perwakilan dari daerah sekitar, yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, akademisi, organisasi perempuan, dan yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Ibu perwakilan dari disabilitas Kabupaten Demak, yang saya hormati kawan-kawan kami pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Demak ada di sini. Yang kami lihat ada Mas Nono, juga yang hadir secara virtual di kantor DPRD Kabupaten Demak. Syukur alhamdulillah, marilah kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti Musrenbang Cup tahun 2022. Salawat serta salam marilah kita haturkan pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya nanti di hari akhir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum memasuki materi mungkin ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama adalah sesuai dengan Undang-Undang 23 bahwa eksekutif dan legislatif ini satu kotak. Artinya bahwa kita ini di pemerintahan Kabupaten Demak baik berhasil maupun tidak berhasil adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Ini yang perlu diketahui. Jadi kami akan selalu mensupport kegiatan-kegiatan eksekutif untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Demak. Jadi hubungan kita ini mestinya hubungan harmonis suami istri, tapi kadang-kadang rumah tangga ada perselingkuhan di sana, begitu Pak. Untuk ke depan bahasanya kami akan lebih menyadari, jadi tidak akan cemburuan baperan. Artinya seperti itu, bahwa bagaimana hubungan eksekutif, legislatif, pemerintah desa ini bisa berjalan dengan harmonis. Karena hal-hal yang kami lihat bahwa di sana ada hubungan yang mungkin menjadi koreksi kita bersama, bahwa hubungan ini perlu ada lebih untuk keharmonisan lagi. Ini harapan kita ke depan. Yang untuk selanjutnya bahwa topik kita masih sama untuk prioritas di 2022. Di sini tetap sebagai topik utama adalah COVID-19. Artinya pencegahannya bagaimana, dan ditambah yang sekarang terkait dengan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat ini seperti apa. Ini mestinya bisa berjalan selaras antara pencegahan COVID dan pertumbuhan ekonomi terutama UMKM di masyarakat Kabupaten Demak. Ini harus berjalan selaras, jadi tidak boleh timpang, karena kalau nanti terkait dengan pertumbuhan ekonomi bahasa kita yang pakai adalah COVID-19, pastinya dari eksekutif akan pertumbuhan yang pesimis. Jadi kami berharap ini mestinya kita bisa melihat
terkait dengan prioritas di 2022 yang mungkin terkait dengan herd immunity ini harus minimal 70% bisa berjalan di Kabupaten Demak. Jadi pertumbuhan ekonomi harus lebih didorong dari hulu sampai hilir. Artinya diberikan keterampilan sampai dengan mungkin kalau pemasaran pastinya di sana harus ada pendampingan sehingga mereka sampai mandiri baru dilepas. Karena yang kita lihat selama ini bahwa diberikan pelatihan tanpa berkelanjutan. Ini mestinya menjadi pemikiran kita bersama sehingga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Demak khususnya dan di Indonesia ini mengalami tren pertumbuhan yang positif. Itu harus kita ikuti di Kabupaten Demak ini sehingga masyarakat ini berdaya walaupun dalam kondisi terdampak pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa kita ini di pemerintahan seperti lomba lari estafet, Pak. Jadi RPJP ini kita akan berakhir di 2026 ya, 25 ya, sesuai itu. Sehingga sebenarnya kalau kita mau mengacu pada RPJMD ini semuanya sudah tercapai di pemerintahan yang sekarang. Karena sesuai dengan fokus tahunan tahun 2021 ini adalah sudah terwujudnya kesehatan, pendidikan, dan smart city. Artinya pemerintahan yang baru ini kan enteng sebenarnya, tapi realisasinya masih banyak hal-hal yang ya sebenarnya sudah trennya baik, cuman masih ada kekurangan yang harus diperbaiki oleh pemerintah yang terpilih pada pemilu 2020. Ini untuk pemerintahan 2020 ini kita pada etapa akhir, Pak. Jadi kemenangan dan kekalahan ini kita tentukan di pemerintahan ini karena RPJP ini kan akan dilihat nanti akhir 2025. Bagaimana trennya? Apakah sudah fokus ke sana sesuai dengan RPJP, apa melenceng jauh ataupun mendekati? Ini yang harus kita pikirkan. Dan yang kedua, ini pastinya karena untuk bupati dan wakil bupati terpilih ini belum dilantik, pastinya visi misi yang ada harus diikutkan dalam untuk RKPD 2022. Pastinya dari nasional, provinsi, kabupaten harus selaras sehingga tren ini ataupun tujuan kita tidak terlalu jauh melenceng dari cita-cita yang sudah kita perdakan bersama. Ya. Jadi sekali lagi ini adalah etapa terakhir dan durasi waktu kita ini hanya 3,5 tahun. Artinya kita harus setelah dilantik, artinya kita harus mampu langsung lari menuju sasaran untuk menuju kemenangan, yaitu mensejahterakan masyarakat Kabupaten Demak. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi dari hasil kami reses, kawan-kawan komisi melakukan pengawasan di desa-desa ataupun kecamatan, dari hearing dengan masyarakat dan dari hasil audensi kami berhasil mengidentifikasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Demak, yang mungkin nanti lewat Pak Sekda. Ini mohon izin Pak Sekda, jadi ini kita tidak menyaingi Pak Sekda karena Pak Sekda kan sudah terkenal sebagai tutor ataupun motivator terbaik di Kabupaten Demak ini. Jadi kita harus bangga mempunyai Pak Sekda, Pak Singgih ini yang mampu mengakselerasi Kabupaten Demak
yang mendapatkan begitu banyak penghargaan selama 5 tahun ini. Tepuk tangan untuk Pak Sikda. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi identifikasi kita terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di pembangunan yang ada di Kabupaten Demak. Yang pertama, reformasi birokrasi mengalami peningkatan namun masih belum sesuai harapan. Artinya kami mengapresiasi bahwa untuk reformasi birokrasi ini sudah mendekati baik, cuman ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Yang kedua, pembangunan ekonomi belum berkualitas. Artinya bahwa pembangunan infrastruktur mestinya juga di sana harus bisa menumbuhkan perekonomian pada masyarakat. Ini juga menjadi permasalahan kita. Yang ketiga, ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik masih terbatas. Pembangunan jaringan fiber optik agar desa-desa dapat terkoneksi sehingga pelayanan publik kepada masyarakat dimudahkan. Artinya kalau terwujudnya Smart City sebenarnya ini sudah terwujud, tapi pada kenyataannya ini kita masih harus melihat ke sana lagi, bagaimana konektivitas antar desa ini yang utama harus kita dorong, sehingga untuk hubungan pemerintah desa dan kabupaten ini bisa lebih dipermudah. Contoh soal terkait dengan pembahasan APBDes yang mestinya untuk desa Desember harus sudah selesai, ini ada beberapa desa yang melewati masa itu. Hingga harapan kami ke depan tahun 2022 untuk tiap desa pastinya selesai APBDes harus di akhir bulan Desember, sehingga terkait dengan kegiatan ini harus kita bisa mulai dari awal. Terkait dengan penyerapan anggaran ini mestinya sesuai dengan persentase yang sudah dicanangkan, jadi tidak numpuk di akhir tahun. Ini harapan kita, dan ini usulan kita juga Pak dari DPRD ketika kita turun ke bawah, bahwa desa ini perlu rangsangan untuk bagaimana desa ini bisa berdaya dan maju. Artinya kita mengibaratkan daerah kita mendapatkan dana insentif daerah. Mungkin ini bisa dikaji kalau desa ini bisa mendapatkan dana insentif desa terkait dengan prestasi dari tiap-tiap desa. Nanti dibuatkan rumusannya sehingga untuk merangsang pertumbuhan bagaimana BUMDes yang baik seperti apa. Karena kalau kita melihat BUMDes selama ini, BUMDes yang belum terkelola dengan baik, sehingga Pemkab perlu menginisiasi ini dan menjadikan supporting buat desa-desa untuk kemajuan di desa Kabupaten Demak. Sehingga ketika terjadi pandemi yang seperti ini lagi, terkait kesiapan dan sebagainya, desa tidak akan tergoncang dengan dahsyat. Artinya tetap perekonomian tetap tumbuh di desa karena itu sebagai sokok guru perekonomian di nasional. Yang kelima, ini masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga daya saing Kabupaten Demak ini kalah dengan daerah lain. Nah ini monggo bagaimana ke depan ini bisa mendapatkan porsi yang baik terkait dengan daya saing masyarakat Kabupaten Demak. Yang keenam, minimnya inovasi terutama pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik. Ini contoh saja saya sebut Capil yang mungkin trennya semakin kesini semakin baik karena banyak kendala di masyarakat untuk akses membuat KTP ini masih belum sesuai dengan standar pelayanan minimal. Mestinya perlu dibuat itu. Jadi KTP ini harus selesai berapa hari, berapa jam, ini masyarakat tahu. Dan ini pelayanan ini mestinya harus menjadi prioritas karena terkait KTP adalah hak dasar masyarakat. Jadi mohon maaf ini mungkin
kalau ada staf dari Capil yang hadir. Oh nggih Bu, mohon maaf kalau Ketua DPRD ikut-ikut jadi maklar KTP. Ini jelas kita lakukan karena saya hanya ingin membantu masyarakat agar dimudahkan terkait dengan pembuatan KTP. Ini mestinya yang harus jadi prioritas juga. Yang ketujuh, ini adalah pengelolaan lingkungan yang belum mampu mengorganisir banjir dan rob tahunan ini yang terjadi di Kecamatan Sayung. Karena pasti 2 atau 3 tahun terjadi banjir di Kecamatan Sayung, Karangtengah dan sekitarnya. Nah, bagaimana tahun 2022 ini yang kemarin berlangganan banjir dan rob ini bisa diatasi dengan baik. Artinya kita rapat-rapat organisasi, koordinasi, tapi tanpa eksekusi ya percuma saja. Pasti yang terpenting ini bagaimana eksekusi terkait dengan rob dan banjir yang selama ini menghantui sebagian wilayah Kabupaten Demak. Kalau ini dibiarkan Kecamatan Sayung, mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang akan hilang dari bumi Kabupaten Demak. Ini mestinya perlu menjadi sinergi kita bersama antara kabupaten, provinsi, dan pusat, sehingga penanganan ini secara komprehensif mengatasi secara tuntas rob dan banjir yang selama ini kita rasakan. Yang kedelapan, ini masih lemahnya perlindungan kaum perempuan dan anak. Sebenarnya banyak kasus hal ini terjadi. Kemarin kita tanya kepada Dinsos terkait dengan anggaran untuk perempuan dan anak. Ini kita sebenarnya nggak tega, hanya 30 juta. Harusnya ada peningkatan, Pak. Mungkin Pak Sekda sebagai TAPD terkait perlindungan perempuan dan anak ini harus dimaksimalkan untuk anggarannya, sehingga tahun 2022 ini permasalahan-permasalahan perempuan dan anak ini bisa diselesaikan dengan baik. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, itu tadi beberapa identifikasi terkait hal-hal yang belum maksimal di Kabupaten Demak. Dan ini adalah ada isu strategis yang berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pembangunan tahun 2022. Yang pertama terkait dengan reformasi birokrasi, pastinya ada konsolidasi kelembagaan pemerintah daerah dan penguatan reformasi birokrasi untuk pelayanan publik yang memuaskan masyarakat. Karena anggaran yang kita tuangkan ini mestinya hanya untuk satu tujuan, yaitu bagaimana untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak, tidak ada yang lain. Yang kedua, terkait dengan percepatan pemulihan dampak ekonomi pasca COVID-19, tadi sudah kita uraikan sedikit. Jadi bagaimana penanganan antara pencegahan dan percepatan pertumbuhan ekonomi di masyarakat ini harus selaras. Artinya jangan hanya untuk keselamatan saja, tapi dampak ekonomi dari pandemi COVID ini mestinya perlu dipikirkan dan berikan sesuatu hal yang mungkin untuk merangsang pertumbuhan perekonomian masyarakat. Maksudnya mungkin seperti pemotongan terkait retribusi ataupun sebagainya, sehingga masyarakat yang akan memulai usaha ini merasa dimudahkan, mungkin terkait dengan legalitasnya atau seperti apa, sehingga peran dari Pemkab dalam hal ini sangat diperlukan. Yang ketiga, terkait reformasi sistem pelayanan kesehatan dan sistem perlindungan sosial. Ini banyak data, Pak, yang di sosial ini yang kemarin tumpang tindih. Kalau kita melihat jumlah KK di Kabupaten Demak ini 786 ya, kurang lebihnya itu. Ya, itu dengan adanya bantuan yang dari pusat, provinsi, dan kabupaten dan desa dari dana DD. Kemarin kami melihat bahwa sekitar 80% itu sudah tercover.
kalau tidak tumpang tindih terkait dengan data. Karena di sini ada yang double, ada yang tidak kebagian. Nah, inilah data yang harus kita sinkronkan, sehingga single data ini penting terkait dengan bagaimana pemerataan terkait dengan perlindungan sosial. Yang selanjutnya keempat, ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Artinya di sini pertumbuhan ekonomi ya menyeluruh di 14 kecamatan dengan mungkin fokus untuk daerah kemiskinan yang tinggi. Mestinya ada perbedaan antara kemiskinan yang tinggi, sedang, dan rendah. Sehingga untuk anggaran pun pastinya prioritasnya ya kepada desa-desa yang paling miskin di Kabupaten Demak. Yang kelima adalah ketahanan dan keamanan pangan. Jadi kita melihat kejadian-kejadian sebelum tahun 2021, artinya bagaimana nanti ketika kita panen padi yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Wakil Bupati bahwa kita prioritas naik menjadi penyangga yang ketiga secara provinsi, Pak G. Ini bagaimana kita mempertahankan apalagi bisa menjadi yang utama penyangga provinsi maupun nasional. Bagaimana ketika panen raya ini harga tidak anjlok, ini yang terutama untuk bahan pokok pangan, pastinya ada anggaran untuk ketahanan pangan sehingga ketika ada sesuatu hal yang di luar perkiraan Kabupaten Demak ini bisa langsung mensupport terkait dengan hal-hal yang ditimbulkan pada saat panen. Ini tidak hanya lepas dari padi saja, yang mungkin ini kita juga komoditi kita terkait dengan brambang pastinya harus ada pemikiran ke sana sehingga ngetremke atine petani ini harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Demak. Ini Mas Nono senyum-senyum saja, Pak. Kemarin nanam brambang berhasil ya, Mas? Untuk selanjutnya terkait dengan pemberdayaan kecamatan dan desa untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ini mestinya BKK, Pak, Bantuan Keuangan Khusus bisa berperan di sana sehingga bisa dibuatkan surat keputusan desa paling miskin, sedang dan rendah sehingga BKK ini ketika ada pokok pikiran yang mengarah ke sana pastinya bisa diarahkan ke desa yang untuk mengatasi disparitas keseimbangan ini. Yang ketujuh terkait dengan peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Tadi sudah kita utarakan. Lanjut. 8. Pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Nah, jadi tadi termasuk dengan bagaimana fiber optik ini bisa merambah seluruh wilayah Kabupaten Demak. Ya mungkin monggo dengan investasi atau apapun, yang terpenting ketika ada prioritas anggaran untuk ke sana tidak mempengaruhi secara signifikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Yang kesembilan, membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana. Ini Kabupaten Demak sering terjadi banjir dan puting beliung, harusnya ada mitigasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana menyelamatkan nyawa ketika bencana itu terjadi. Mestinya ini harus kita lakukan kepada masyarakat yang khususnya sudah dipetakan akan terjadi bencana-bencana yang banjir dan puting beliung ini, agar ketika hal itu terjadi kesiapan masyarakat dan bisa meminimalkan terkait dengan korban yang terjadi. Yang ke-10 ini adalah pembangunan tol Demak Semarang. Ini harus kita support bersama apapun itu, karena tol ini adalah program nasional, ya harus kita bantu secara total tanpa mengurangi hak-hak dari warga yang terkena. Ini terutama Pak dari BPN untuk bisa menginisiasi permasalahan-permasalahan yang ada
dan bisa menyelesaikan persoalan ini secara bijak, ya. Karena hanya kesalahan dari seseorang ataupun organisasi tapi bisa menghilangkan hak daripada warga masyarakat terdampak tol. Ini terutama kami berharap kepada BPN untuk bisa menyelesaikan, karena apapun itu adalah warga Kabupaten Demak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa sekarang ini kita sudah melaksanakan perintah dari pusat, yaitu Permendagri 90 tahun 2019. Itu adalah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan, pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan. Artinya bahwa kita sudah rigid seperti itu, tapi kalau kita melihat perlu ada review dari SOTK kita untuk menyesuaikan dengan Permendagri 90 tahun 2019 agar semuanya efektif. Percuma kita melaksanakan Permendagri 90 tapi tidak mereview terkait dengan SOTK yang ada, karena memang yang sudah ada tapi banyak kendala-kendala yang belum ada. Jadi ini contoh soal di kegiatan DPRD terkait dengan pembahasan LKPJ. Pastinya di situ sudah rigid bahwa tanggal ini pembahasan inputnya pembahasan LKPJ tahun 2020. Nah, outputnya pastinya ya rekomendasi DPRD di situ. Tapi kalau tidak ada pengawasan dan sebagainya, ini ya tidak bisa berjalan dengan maksimal. Sehingga harapan kami ke depan, ketika kita sudah menggunakan Permendagri 90 tahun 2019, ya pastinya SOTK akan bisa menyesuaikan. Lanjut terkait visi misi Bupati dan program prioritas ini agar bisa dimasukkan di dalam RKPD tahun 2022. Artinya tadi sudah disebutkan, kami percaya karena Demak ini unik, jadi terkait dengan masa jabatan ini habis di bulan Mei, tapi pelantikan mungkin di bulan Juni apa Juli Pak Sekda? Juni. Semoga saja Juli tidak mundur lagi. Nah, ini repot kalau mundur-mundur terus, sehingga terkait dengan durasi waktu ini yang hanya 3,5 karena pemilu di tahun 2024. Pastinya ini harus sukses. Ini bupati baru, semangat baru, dan pastinya sesuatunya pasti baru. Berarti new normal. Artinya seperti itu, apa-apa yang kemarin sudah kita laksanakan akan menjadi acuan ataupun kaca buat kita untuk memperbaiki ke depan. Jadi harapan kami setelah pilkada ini kita harus selalu guyup rukun dengan satu tujuan, siapapun pemimpinnya, masyarakat Demak harus lebih sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi itu beberapa hal pokok-pokok pikiran yang bisa kami sampaikan. Mungkin sebelum sambutan ini saya tutup, saya ada beberapa permintaan untuk menyambut bulan Ramadan 1442 Hijriah. Ini kami mohon kepada pemerintah kabupaten untuk bisa menertibkan tempat-tempat hiburan ataupun karaoke yang ada di Kabupaten Demak. Ini adalah untuk menghormati bulan puasa agar masyarakat bisa menjalankan puasa dengan baik. Begitu, karena Demak ini sebagai kota wali, harapan kami sebagai wakil rakyat, pemerintah kabupaten bisa melaksanakan terkait dengan penertiban yang kami minta. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, kami akhiri, mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.